wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 11 Pancasila yang beranggotakan saya, Sabila Aulia Fajri, Kina Fadila Putri, Iqbal Kurniawan, Anggi Martesya, dan Nabila Habibah. Nah, pada video kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai implementasi sila-sila Pancasila pada bidang ilmu dan profesi di kehidupan sehari-hari. Check it out! Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Implementasi yang mencerminkan sila ini antara lain yaitu 1. Mempraktekkan prinsip kerja sebagai ibadah, yaitu dengan menunjukkan sikap selalu bersyukur atas setiap pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita. 2. Memiliki rasa takut terhadap Tuhan, sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam bertindak. 3. Tidak mengganggu, menghalang-halangi, atau menghina rekan yang berlainan agama dalam beribadah. 4. Mengutamakan kejujuran di atas segalanya. 5. Percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada setiap manusia. Selanjutnya, profesi yang sesuai dengan sila pertama yaitu pemuka agama, antara lain ustadz, pendeta, pastor, pendanda, biksu, suesi. Nah, di sini saya akan mengambil contoh ustadz. Ustadz bisa dikatakan sebagai guru atau pengajar untuk orang yang beragama Islam. Ustadz dan ustazah atau guru adalah seorang pendidik yang berada dalam lingkungan pendidikan Islam. Ustadz dan ustazah memiliki tugas untuk menyalurkan pemahamannya baik dalam segi pemahaman Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ustadz dan ustazah harus memiliki integritas dan pribadi yang kuat agar dapat menjadi panutan masyarakat. Nah, jadi profesi ustadz ini berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama. Kemudian yang kedua yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua ini yaitu bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dan bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nilai-nilai yang terdapat dalam sila kedua ini antara lain yaitu yang pertama, menolong teman yang sedang kesusahan atau membutuhkan tanpa membeda-bedakan teman. Yang kedua yaitu memiliki sikap saling berbagi baik ilmu maupun hal positif lainnya. Yang ketiga yaitu meminta maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan. Dan yang keempat yaitu saling menghormati sesama manusia. Kemudian profesi yang sesuai dengan sila kedua yaitu tenaga medis. Antara lain ada dokter dan perawat. Dokter dan perawat selalu membantu manusia yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan, khususnya dalam bidang kesehatan. Hal ini terdapat rasa kemanusiaan dari dokter kepada orang yang sakit. Jadi profesi tenaga medis ini berhubungan dengan sila kedua yaitu tentang kemanusiaan. Nilai Persatuan Indonesia. Yang pertama, membangun semangat kerjasama dan saling mendukung antar bagian dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan anggota di dalam pekerjaan berdasarkan suku, ras, agama, dan dari mana dia berasal. Yang ketiga, belajar menerima setiap perbedaan anggota yang terdapat di dalam suatu pekerjaan tersebut. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam berkomunikasi. Profesi yang sesuai dengan sila ketiga yaitu TNI, karena anggota TNI berasal dari putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia, sehingga rasa persatuan sangat kental di dalamnya. Kerjasama yang sangat kental tersebut seperti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi dan melaksanakan tugas-tugas seperti pengamanan atau patok perbatasan secara bersama-sama.
TNI juga bertugas menjaga persatuan bangsa dan menumpas segala bentuk tindakan yang mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai dari sila keempat yang pertama, yaitu membiasakan diri bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, berani mengungkapkan usulan atau masukan saat berdiskusi di kantor. Yang ketiga, menerima kekalahan dengan ikhlas. Yang keempat, berani mengungkapkan kesalahan, tindakan semena-mena atau sikap yang sudah menyalahi peraturan perusahaan, baik yang dilakukan rekan kerja maupun atasan. Yang kelima, yaitu melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Yang keenam, menghormati pendapat dan kritikan orang lain. Profesi yang sesuai dengan sila keempat yaitu DPR. Karena dalam pengambilan keputusan, DPR selalu menggunakan kegiatan musyawarah dengan cara mufakat. Jadi, keputusan yang dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal itu mencerminkan pengalaman sila keempat. Seperti halnya saat DPR menetapkan undang-undang dasar dan peraturan-peraturan yang akan ditetapkan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seorang pemimpin memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak buahnya. Seorang pemimpin harus berani memberikan pujian kepada karyawan yang berprestasi dan teguran maupun nasihat kepada karyawan yang malas atau kurang berprestasi. Merekrut karyawan bukan karena kesamaan suku, ras, atau agamanya, tetapi berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Peduli terhadap seluruh anggota tim dari level terendah sampai tertinggi. Profesi yang mencerminkan sila kelima yaitu hakim, karena hakim merupakan seorang yang berperan memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dan hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana. Oleh karena itu, profesi hakim sesuai dengan pengalaman sila kelima.